Chris, dari mana? Hai Pak, biasa belanja perlengkapan. 2023, terus lo masih pakai plastik? Pakai yang reusable lah, kan bisa jadi lebih hemat juga, dipakai berkali-kali, cuannya bisa pakai yang lain. Ya tapi dampaknya juga kecil juga ya kan? Ya enggak dong, selain ngurangin sampah, karena kan habis ini pasti lo buang nih. Ngurangin polusi juga, ngurangin limbah, jadi nanti kita juga jadi lebih sehat. Banyak ya, emang dampak positifnya? Iya dong. Tapi ribet nggak sih kayak nerapin sustainable living gitu? Oke, kita taruh belanjaan kita ngobrol. Oke. Kalau kita ngomongin sustainable living, itu tuh kita selalu ngelihatnya sesuatu yang dikaitin sama alam. Jadi seakan-akan ribet dan mahal. Kayak contohnya kalau ngomongin alam, kita mau bikin reboisasinya ribet kan ya? Kayak kita harus menanam pohon berapa hektar baru kita bisa melakukan sustainable living. Padahal nggak sama sekali. Jadi kita tuh bisa mulai dari hal-hal yang sangat simple, yang dimulai dari rumah. Oke. Which 50% hidup kita kayaknya di rumah gitu ya. Nah, jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan lo bakal kaget karena itu dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Menarik sih, menarik. Tapi lo ada contoh nggak kayak tips and tricks apa aja sih kalau gue bisa cobain kalau gue mau mulai gitu? Nah, ini tuh dari yang kecil banget aja ya. Ya yang kecil banget. Listrik. Listrik. Nih, listrik di rumah. Kalau misalnya lo tidur, lo matiin lampu nggak? Matiin dong. Matiin lampu ya, Pasti. nyaman ya. Nah, kalau ninggalin, lo make sure nggak di rumah semua lampu mati? Not all the time. Nah, itu. Terus kalau lo nge-charge, abis beres nge-charge lo cabut nggak? Jujur nggak? Nempel terus kan? Nempel terus nah, ya. itu tuh kayak apa ya, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk lebih hemat listrik, jadi lebih hemat biaya juga, dan untuk ngurangin penggunaan listrik juga. Karena tau gak sih, di Indonesia ya, sebagian besar sumber listrik itu masih dari fosil. Tipsnya kecil-kecil banget, lo matiin lampu tiap tidur, matiin lampu kalau nggak dipakai. Oh, jadi hal-hal kecil kayak gitu sih yang jujur gua dan mungkin kayak majority of people juga kadang suka lupa gitu. Bener. Itu termasuk gue juga sih. Kayak maksudnya kadang-kadang kan lo nge-charge kayak yang penting laptop lo udah penuh, lo langsung cabut aja. Tapi listriknya enggak kan. Iya, lo nggak Kadang-kadang matiin, atau lo nggak copot gitu kan. Betul. Jadi itu Ya sih. apa ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar juga. Nanti lo lihat deh, coba lo perhatiin ya tagihan listrik lo nih. Setelah lo matiin lampu, make sure malam lo tidur matiin lampu, pagi kalau lo cabut lo matiin lampu juga. Terus listrik kalau misalnya emang nggak dipakai dicabut aja. Nanti gue bakal lihat nih, wah ini gara-gara Hive kan. Sustainable living banget nih. Oke, itu tadi hal kecil yang pertama ya, masalah listrik. Lo tahu masalah kedua yang paling deket sama kita, itu masalah baju. Baju? Lo tau gak sih industri baju itu ya, itu limbahnya banyak banget. Limbah udaranya, limbah airnya, belum sisa-sisa bahannya. Itu ngotorin bumi banget. Lo belanja baju di planning nggak bulanan atau tahunan? Enggak sih. Enggak ya, karena mungkin di Indo juga kita kan musim nggak terlalu ini ya. Kalau misalnya di luar kan 4 musim, jadi lo gonta-ganti baju sesuai musim gitu. Kalau di Indo nggak terlalu lah ya. Lo beli baju berapa lama sekali? Di jadwal nggak? Gue nggak jadwal sih, tapi misalnya kalau teman-teman kantor udah kayak bilang, kayak lu pakai ini keseringan deh. Baru gue lebih kayak, kayak gue masih beli baju baru deh. Oke. Nah, sebenarnya ya, baju itu kan sekarang lagi in banget fast fashion ya. Jadi lu tuh kayak model itu ganti cepet banget. Jadi kayak, aduh lu beli baju, aduh trennya udah ganti lagi nih, sekarang di brand ini, wah sekarang lagi ada kemeja baru atau gimana gitu. Padahal bajunya itu aja. Nah coba deh lo mulai ganti jadi lebih sustain dengan lo beli baju-baju basic gitu ya, tapi long last gitu. Terus lo cari yang kualitinya juga bagus. Dan kadang-kadang biasanya emang harganya mahal dikit gitu. Harganya sedikit lebih mahal, tapi lo makainya lebih lama. Lo tau gak sih, gue tuh kadang-kadang masih pakai baju nyokap gue waktu dia kuliah. Oh ya? Iya. Jadi kadang-kadang gue kayak lihat, mah ini baju kapan? Iya waktu dulu, dan nggak tahu ya orang-orang zaman dulu kayak nggak buang baju, gue nggak ngerti. Tapi di lemari mak gue tuh masih ada baju-baju zaman dia kuliah.
Jadi kadang-kadang masih gue pakai dan masih ya udah gitu. Dan lu bayangin dari nyokap gue kuliah loh, berarti gue awet banget ya. Awet banget kayak gitu. Jadi once lo invest di baju yang bagus ya lu bayar mahal dikit gitu ya. Tapi lo makainya lama banget, mungkin aja bisa baju lo sekarang kalau misalnya nih awet. Kalau awet bisa dipakai anak cucu lo nanti kayak gitu sih. Dan mungkin lo pernah thrifting nggak? Enggak sih, jujur ya enggak sih. Gue sih lebih kalau beli baju kayak lu bilang tadi, maksudnya I don't mind gitu, paying a little bit more, tapi yang penting long lasting, awet, dan nyaman aja sih. Iya, jadi itu sih. Jadi pakai yang udah ada aja gitu. Dan sebenarnya mungkin memang ini huge movement ya kalau kita ngomongin fast fashion tuh banyak banget isunya gitu. Tapi at least kitanya nih, kitanya jadi nggak terlalu konsumtif beli baju terus gitu ya. Wah ganti tren, ganti baju, ganti tren, ganti baju baru. Jadi better kita cari yang basic tapi lebih long last dan umurnya lebih panjang. Siapa tahu anak cucu lo nanti bisa dipakai juga gitu. Dan dampaknya nih, kita kalau mau ngomongin dampak gitu ya. Kalau misalnya semua orang mikir kayak gitu, siapa tahu kita bisa bikin culture baru nih sampai kita nggak fast fashion itu jadi nggak tren lagi gitu loh. Jadi kita pakai baju ya udah gitu, lebih awet, umurnya lebih panjang, anak cucu lo bisa pakai baju lo dan lo bisa pakai mungkin kakek atau bokap lo gitu ya, lo bisa pakai baju-baju yang lama tapi masih awet gitu. Lebih ganti mindset aja kan. Betul. Iya. Terutama cewek. Itu gue juga sih sebenarnya yang aduh lemari gue penuh tapi gue ngerasa nggak pernah punya baju gitu setiap kita mau pergi. Jadi itu sih, gue juga sekarang jadi belajar, baju gue sekarang lebih kebanyak ke basic, cuman gue make sure baju gue umurnya panjang. Dan lo juga bisa recycle dari kayak previous season, tahun lalu. Betul. Jadi instead of gue beli satu set baju baru, kayaknya baju lama bisa gue pakai tapi pakai outer baru atau pakai aksesoris baru daripada lo ganti semua kayak gitu. Kalau setiap orang kayak gitu, menurut gue budaya kita beli baju banyak tiap ganti tren itu kita bisa pelan-pelan lah kita shifting. Setuju banget. Selain itu kayak pertama kan hal-hal kecil, mati lampu. Terus sekarang lebih kayak menghindari fast fashion, pakai baju yang lebih bisa misalnya lu rotasi year in year out gitu. Nah selain itu lu ada any more other tips? Nah ini sebenarnya apa ya, lo tau 3R gak sih? Reduce, reuse, recycle gitu ya. Nah itu kan kayak lo dari SD gak sih denger kata-kata itu gitu? Iya dari SD. Tapi coba deh kita lakuin itu dari rumah untuk menggunakan barang-barang daur ulang gitu. Jadi kayak sebenarnya ekstrimnya ya, kalau lu ekstrim yang kita ngomongin ekstrim, lu tau gak sih ada rumah yang dibangun dari botol-botol bekas gitu. Iya, oke. Atau misalnya dari kayu-kayu zaman kapan terus dibikin, ya mungkin itu skala besarnya. Tapi skala kecilnya sebenarnya itu tuh bisa dari yang barang-barang kecil aja. Contohnya nih, botol-botol kaca bekas kita minum susu, lo tau gak sih susu-susu yang botol kaca? Itu kan sebenarnya sekali pakai ya. Atau misalnya kayak air mineral gitu ya, air mineral botol kaca gitu ya. Itu kan sekali pakai juga ya. Nah coba deh itu bisa digunakan lagi. Misalnya kalau gue pakai jadi air dingin lagi, gitu. Jadi gue isi ulang, terus gue pakai lagi. Jadi nggak langsung dibuang gitu. Dan kedepannya kalau misalnya gue nggak harus beli barang dengan kemasan yang langsung dibuang, itu gue hindarin banget. Gitu. Jadi gue prefer air galon daripada air apa sih kemasan-kemasan kecil, kayak gitu-gitu. Nah tapi misalnya harus lo beli, jadi make sure itu nggak dipakai sekali. Kayak gitu sih. Tapi gue seneng nih dari semua tips lo, at least satu gue menerapkan. Yang botol-botol kan misalnya dari botol kaca dari saus, dari susu, itu gue cuci terus gue pakai buat air mineral juga. Gue masukin kulkas. Dan lo tau gak sih kayak kemasan-kemasan zaman sekarang tuh lucu-lucu banget kan ya? Jadi kayak emang bagus gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kulkas lo penuh gitu ya sama air mineral tapi bekas-bekas botol-botol kaca yang bagus-bagus gitu loh. Jadi kelihatannya kayak vintage look juga gitu. Betul. Dan itu juga loh kayak katanya tuh kulkas katanya mendingan dibiarin ada isinya minimal air mineral daripada kosong. Kulkas lo kosong apa penuh? Penuh sih. Penuh ya? Penuh bahan makanan ya? Kalau gue gitu ya, gue kan ngekos, jadi ada kulkas di rumah gue. Nah itu tuh mostly kosong karena memang gue nggak, maksudnya makan kan beli, terus gue jarang masak juga. Nah tapi untuk daripada, karena kan kulkas mesti nyala terus. Beda sama charger handphone. Kalau charger handphone bisa nih kita copot pasang gitu. Kalau kulkas tuh nggak bisa, kulkasnya rusak gitu. Nah daripada dibiarin kosong, itu mendingan kita isi air dingin gitu katanya. Jadi itu juga biar nggak wasteful buat energi juga kan. Soalnya kan kulkas emang lu mesti plug-in 24/7 juga ya kan. Betul.
Tapi selain itu kayak appliances rumah yang misalnya bisa terapkan dengan mentality yang sama, ada nggak sih? Apa ya yang paling sering itu botol sih, karena gue juga maksudnya masih ya, gue masih shifting juga nih ya. Oh, iya. Jadi gue masih suka beli-beli kemasan-kemasan botol kaca, susu. Terus ya banyak lah yang botol-botol kaca itu yang masih gue gunakan karena susah juga kalau misalnya kita mau nyari yang, tau gak sih yang refill gitu, udah ada. Cuman masih di daerah gue sih masih susah nyari ya. Cuman yang lain tuh kayak contohnya nih, selain tadi botol, itu lo suka gak sih kalau misalnya lo pesan makanan online gitu ya, yang diantar ke rumah, itu kemasannya tuh yang bisa dipakai lagi, thin wall plastik. Oh iya, iya. Itu please banget jangan dibuang. Please banget dipakai lagi gitu ya. Dan maksudnya memang jangan justru lo beli terus, jadi lo pakai lagi tuh plastik itu supaya nggak jadi sampah. Oke. Gitu. Nah, ini tips yang terakhir, deket banget sama kita, tapi gue yakin lo nggak lakuin. Oke. Nah, Oke. Rumah lo pakai AC nggak? Pakai. Berapa lama tuh AC nyala? Gue nggak tahu ya kalau misalnya istri gue masih nyalain abis gue cabut, gue nggak tahu ya. Tapi sih sebelum gue nikah, kalau misalnya gue pergi kantor gitu, gue matiin. Oke, berarti kalau ya iya dong kalau misalnya keluar dari rumahnya nggak ditinggal nyalain AC ya? Enggak. Ada nggak nih penonton Satu Indonesia yang jangan-jangan kalau misalnya ninggalin rumah AC-nya nyala? Nah itu please banget, jangan ya. Jangan banget, karena kitanya juga nggak di rumah gitu ya. Sayang, listriknya jalan terus, selain itu mahal juga gitu. Nah, yang nggak kita lakuin adalah biasanya supaya karena kan panas ya kalau misalnya itu, kita buka ventilasi sama jendela. Kalau malam kan sebenarnya kadang-kadang adem ya, terus kadang-kadang kalau cuacanya mendukung gitu ya, kadang-kadang tuh ada angin-angin juga. Kapan lo buka jendela, ventilasi rumah lo semuanya biar udaranya gerak. Lucunya, pas gue WFH, kalau misalnya gue work from home, gue buka tuh jendela gue, gue nggak nyalain AC. Nah. Soalnya kan, ini menurut gue ya, soalnya kan kalau misalnya nyalain AC terus, dan misalnya the whole day lu di dalam ruangan gitu, lo udaranya juga nggak sirkulasi kan, jadi udaranya itu aja gitu ya kan, terus debu lah, apalah. Dan kulit lo kering juga. Bener. Betul. Jadi cobain deh untuk jadwalin kayak dalam satu hari ada yang buka kaca atau buka jendela gitu ya, supaya ventilasinya gerak gitu. Ngurangin penggunaan AC atau kipas angin, karena biasanya sih kalau gue jujur banget, itu kalau gue di rumah AC gue hampir pasti nyala. Panas gitu. itu ya rumah lo? Sepanas itu kayaknya sih daerah rumah gue sih ya. Jadi kayak itu juga yang sekarang gue lagi biasain. Jadi terutama kalau WFH gitu ya. Kalau misalnya lagi di rumah gitu, gue jadwalin untuk buka juga gitu. Ternyata lo lakuin ya? Gue lakuin. Oke. Nah makanya jadi nih penonton YouTube-nya Satu Indonesia, itu adalah tips-tips yang simple banget, deket sama kita, dan hari-hari kita lakuin. Tapi siapa tahu itu bisa jadi awal untuk sustainable living yang kita lakuin gitu. Jadi jangan dianggap ribet, jangan dianggap mahal, karena bisa kita mulai dengan hal-hal yang paling kecil banget gitu. Setuju banget guys, setuju banget. Thank you so much ya buat tips-tipsnya. Gue belajar so many new things about sustainable living. Berawal dari tips-tips kecil tadi yang dimulai dari diri kita sendiri, kita bisa membawa perubahan besar buat diri kita sendiri, bumi, dan lingkungan kita. Gila, menarik dan bener banget sih tips-tips lu. Nah, dengan mengikuti tips-tips yang tadi udah disampaikan sama Haifa, kita bener banget bisa mengasih positive impact kepada diri kita sendiri dan juga next generation, kayak anak sama cucu kita nih. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk seluruh penonton YouTube channel Satu Indonesia. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Satu Indonesia.